Matahari buatan Tiongkok telah berhasil dinyalakan untuk pertama kalinya. Matahari buatan ini sendiri sebenarnya merupakan sebuah reaktor fusi nuklir. Reaktor yang disebut HL2M Tokamak itu merupakan perangkat penelitian eksperimental fusi terbesar dan tercanggih di Tiongkok. Seperti dilansir dari South China Morning Post, fusi nuklir adalah sumber energi bintang yang membuat mereka terus menyala, termasuk matahari kita. Akan tetapi untuk menciptakan kembali proses itu di bumi dan menjaganya agar tidak meledak adalah tantangan yang serius. Sebab gas panas yang dibentuk oleh fusi atom dapat membakar atau melelehkan semua yang tersentuh. Sedangkan reaksi nuklir menghasilkan sejumlah besar partikel berkecepatan tinggi yang dapat merusak bangunan atau jaringan manusia jika tidak memuat dengan benar. Seperti dilansir dari CNN Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional Batan menjelaskan matahari buatan Tiongkok ini bisa melelehkan bumi jika mengalami kebocoran. Meski demikian, Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir Batan, Dadang Purwadi menyebut risiko kebocoran itu sangat minim. Sebelumnya, ilmuwan di Tiongkok bersama dengan sejumlah peneliti lain dari sejumlah negara berhasil menyalakan matahari buatan ini dengan memanfaatkan energi nuklir. Energi yang dihasilkan matahari buatan ini melebihi 15 kali panas inti matahari sesungguhnya. Untuk mencapai reaksi fusi, tabung tokamak dipanaskan dengan suhu sebesar 1 miliar derajat Celcius atau 10⁻⁹ derajat Celcius. Setelah digunakan untuk menghasilkan energi panas itu, tabung silinder berbentuk donat tersebut perlu didinginkan untuk bisa digunakan kembali. Proses fusi sendiri menggabungkan unsur ringan sehingga menjadi unsur yang lebih berat. Sementara proses fisi dalam pembentukan energi nuklir memecah atom menjadi beberapa bagian. Proses yang kedua ini lebih berbahaya, sebab reaksi yang dihasilkan tidak akan pernah berhenti. Sedangkan reaksi fusi yang digunakan dalam HL2 Tokamak lebih minim risiko, sebab jika terjadi kebocoran yang keluar adalah unsur ringan. Unsur yang mungkin berbahaya adalah limbah tritium, yang digunakan untuk menciptakan plasma panas. Namun tritium memiliki waktu paruh atau waktu peluruhan yang singkat, selama 12,3 tahun. Alasan lain reaktor fusi minim kebocoran, karena ketika proses pengoperasiannya bermasalah, maka alat tersebut akan berhenti. Sementara pada reaktor fisi proses produksi terus beroperasi. Lapisan dalam tokamak juga dilapisi oleh material tungsten yang tahan panas hingga 3422 derajat Celcius. Reaktor fusi juga tidak menghasilkan limbah radioaktif yang berbahaya. Pembangunan reaktor eksperimental tersebut membutuhkan waktu setidaknya 10 tahun. Tiongkok berencana membangun reaktor eksperimental ini paling cepat tahun depan, membangun prototipe industri pada tahun 2035, dan mulai digunakan secara komersial skala besar pada tahun 2050. Apakah rencana ini akan berhasil atau menemui kegagalan? Kita lihat saja perkembangannya di masa depan.